Ustaz, jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah jari ini menyampaikan pendapat untuk menyikapi penguasa muslim yang zalim? Jazakallah khairan. Jamaah, dengan jari ini antum bisa kalau bicara kemungkaran yang terjadi. Di tengah-tengah kita banyak kemungkaran. Antum melihat mungkin tiap hari ngelihat orang gak sholat. Pernahkah antum tegur dia? Antum mau bicara pemimpin yang zalim ya? Ya, sebelum kita bicara pemimpin yang zalim, antum lihat di depan mata antum. Kemungkaran-kemungkaran terjadi. Kemaksiatan-kemaksiatan dilakukan. Apa yang antum lakukan? Pernahkah antum menegur mereka? Pernahkah antum mengajak mereka untuk sholat? Karena ketahuilah pemimpin dan penguasa ini gambaran dari rakyatnya. Kalau rakyatnya benar, rakyatnya taat sama Allah Azza wa Jal, insya Allah dikasih penguasa yang baik dan benar. Tapi kalau kita membiarkan kemungkaran terjadi, kezaliman terjadi di masyarakat, penipuan terjadi, kita biarin, lalu kita mengatakan, bolehkah jari ini untuk ditujukan kepada pemimpin? Melihat kemungkaran, tugas kita merubahnya. Rubahlah dengan tanganmu kalau engkau mampu. Merubah kemungkaran dengan tangan, syaratnya tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jangan sampai engkau ingin menghilangkan kemungkaran yang terjadi, kerusakan yang lebih besar. Kemungkarannya tetap, kerusakannya tambahan dari kemungkaran yang kau lakukan. Jangan. Gak mampu dengan tangan kita, ucapkan dengan lisan kita. Kita ingkari dengan lisan kita. Siapa? Mana sih yang melakukan kezaliman? Oh fulan, datang. Engkau tahu? Oh ana tahu Ustaz. Kita bicara pemimpin sudah nih. Ana tahu pemimpinnya zalim ini. Apakah boleh ana dengan tangan ana untuk memberikan nasihat? Fadhal antum tulis, antum kirimkan kepada fulan. Kirimkan. Jadi kita ingat yang berbuat salah siapa? A. Ya udah antum tulis surat buat A. Bukan antum tulis surat kepada B. Antum ini mau ngasih tahu A apa B? Oh, enggak. Ana ingin bikin rame aja Ustaz. Antum mau bikin rame apa mau ngasih nasihat? Ingkarin kemungkaran itu. Fadhal. Kalau tanya, bolehkah lisan kita ini? Boleh. Tujuannya ngasih tahu, memberi nasihat. Silahkan. Sebagaimana dengan lisan, kita dengan tulisan. Kita kirim surat kepada orang-orang yang zalim. Dan anak kasih tahu lagi, ingat. Di sekitar kita ada banyak kezaliman. Antum tanya kepada diri antum. Apa yang sudah antum lakukan? Apa yang sudah antum lakukan selama hidup antum melihat orang-orang tidak sholat? Melihat orang-orang tidak puasa? Melihat masyarakat mungkin berzina? Apa yang sudah antum lakukan? Kalau ternyata selama ini antum diamkan, lalu antum mengatakan, ana mau mengingkari kepada penguasa yang zalim. Loh, antum bercerminlah kita. Pemimpin kita itu gambaran dari kitanya, jamaah. Maka jadilah orang baik, dapat pemimpin yang baik insya Allah. Tapi sekali lagi, ketika pemimpin, penguasa melakukan kezaliman, kita harus membenci kezaliman dan kemungkaran itu. Iya. Terus saat kita kasih tahu, fadhal kasih tahu. Caranya gimana? Ya bagaimana caranya engkau bisa tadi ungkapan hatimu itu bisa sampai kepada dia. Dengan cara yang baik. Karena kita bicara tadi di tulisanmu ini atau jarimu ini kadang-kadang lebih tajam dari silet. Bukan ngasih tahu yang ada mencela, yang ada memaki, yang ada menghina. Kita itu jemaah, jangan bicara, ana kalau ada yang ngasih nasihat ana dengan memaki-maki. Kira-kira ana dengerin? Ana gak akan dengerin. Maka silahkan yang punya link, yang dia bisa tulis surat, yang dia bisa menulis kepada orang-orang yang melakukan kezaliman.
Kita bicara tidak hanya bicara pemimpin, kita bicara skala kampung kita ya, negeri kita nih, bagaimana kita dari kampung udah baik, nanti kecamatan jadi baik, kemudian kota jadi baik, sampai provinsi jadi baik. Seperti itulah kita memperbaiki insyaallah, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Yang jelas kalau tidak mampu dengan tangan maka dengan lisan, nggak mampu dengan lisan maka dengan hati. Tetap kemungkaran itu harus kita ingkari. Nggak boleh kita setuju dengan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Hadza wallahu a'lam bishawab.